17 Februari 2026 saya akan menemani Pak Mulyadi dari Pati, Jawa Tengah untuk nyegat bis ya, nunggu datangnya bis dari arah Terminal Blitar akan menuju Surabaya. Jadi ini adalah jalan raya rute Blitar Surabaya. Pak Mulyadi dari Jawa Tengah itu ada di sana ya. Nah, nanti kita ngobrol singkat. Beliau akan naik bus dari Blitar ke Surabaya sekitar 3,5 jam, dari Surabaya menuju Pati, Jawa Tengah. Itu ya tidak tahu berapa jam. Tapi yang jelas angkutannya itu ada 24 jam non-stop kalau rute sana, gitu ya kawan-kawan. Jadi beliau datang langsung ke tempat saya di sini di Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar di Jawa Timur. Kemudian meminang mesin yang ini beserta kelengkapannya banyak. Detail dari mesin ini sudah sering saya tunjukkan. Bagi yang belum tahu nanti silakan WA gitu ya. Sekarang kita menuju Pak Mulyadi. Kita nunggu di pos kamling. Suasananya seperti ini. Nah, ini ya. Kita menunggu bus. Ini Bapak Mulyadi, betul-betul dari Pati, Jawa Tengah. Desanya tadi Pesagi, Pak ya. Desanya Pesagi. Itu kecamatannya Kayen. Bacanya Kayen. Betul-betul dari Pati. Saya terharu ini. Sebab tidak janjian secara harinya apa gitu, tidak janjian, tapi memang jauh-jauh hari sudah berniat ingin main ke sini. Matur nuwun Pak Mulyadi lah. Beliau naik bus juga dari Pati ke sini itu, tetapi lewat Ponorogo dulu Pak ya. Nah, untuk membeli alat tanam padi di sana. Kemudian dari Ponorogo ke sini nyambung berapa kali Pak? Kurangnya kalau nggak salah pinten nggih, sekawan. 4 kali. Baik. Ya umpama kita bisa jenengan ngabari dulu saya jemput di mana gitu Pak. Masya Allah. Dan dilalah HP-nya ini, baterainya habis sehingga Sherlock-nya bahkan beliau tidak nyimpen, tapi menghafal betul suasana di sekitar saya ini gitu ya kawan-kawan. Ini tempat kami ya kan. Kemudian itu ada masjid. Beliau hafal namanya Baitul Mutakin. Kok Baitul Mutakin? Baitul Makmur. Baitul Mutakin itu kemarin ketika saya nganter mesin ke Kediri. Baitul Makmur. Nah, kemudian ada gunung di sana. Nah, itu yang jadikan patokan beliau. Pokoknya desanya Pojok, kecamatannya Ponggok, Kabupaten Blitar sudah. Tidak perlu Sherlock-Sherlockan. Sebetulnya ini kalau ancer-ancernya kawan-kawan, tempat saya ini menghadap ke barat, jadi sebelah timur jalan ya. Kemudian di sebelah utara itu ada yang namanya kantor Kecamatan Ponggok, begitu. Hanya 200 meteran. Itu ancer-ancernya bagi teman-teman yang kehilangan Sherlock atau karena kehabisan baterai. Kira-kira begitu kawan-kawan. Nah, ini kita nunggu bus. Ngomong-ngomong ini beliau adalah petani apa Pak biasanya? Padi dan jagung. Tapi lama berpengalaman di negeri jiran. Tapi bahasa Malaysianya masih bisa Pak ya bahasa? Iya, pengalaman lama. Terutama di negara bagian mana Pak? Perak Tengah. Perak Perlas itu berarti agak atas. Agak ke barat Pak. Agak ke barat ya. Dekat dengan Langkawi, Kedah. Oh. Di situ. Dari Melaka masih ke atas lagi. Masih ke atas lagi. Mendekati Patani, Thailand. Ya, tengah-tengahnya antara Thailand dengan KL. Oh gitu. Mungkin. Jadi masih jauh ke Melaka jauh. Ke perbatasan Malaysia Thailand juga masih agak jauh. Itu kalau saya baca-baca Pak, yang disebut Bumi Putra di Malaysia itu sebetulnya kan bukan orang-orang Melayu loh.
ada yang namanya orang asli. Nah, di daerah Tegara bagian itu orang asli masih ada, Pak? Masih ada. Oh gitu ya? Asli. Oh. Mereka secara kulit itu mirip dengan kita atau ke Kamboja, Vietnam, Thailand? Lebih putih atau bagaimana? Lebih mirip ke kita. Oh gitu ya? Sawo matang. Sawo matang ya? Jadi itu kawan-kawan yang disebut Bumi Putra atau ya pribuminya Malaysia itu sesungguhnya bukan orang Melayu, bukan orang Tionghoa, bukan orang India, Bangladesh, gitu kan? Tetapi ada orang-orang, ya kalau istilah sekarang, istilah agak ilmiah itu aboriginnya ya. Aboriginnya Malaysia itu orang-orang yang sebagaimana cara hidupnya kan sebetulnya berpindah-pindah, Pak ya. Awalnya itu kan berladang, pindah gitu kan. Nah, yang jenengan jumpai di Perlis, di Perak, di Perak itu gimana? Mereka sudah bermukim menetap atau bagaimana? Sudah bermukim menetap, Pak. Gitu ya. Karena terpaksa oleh keadaan sebab hutannya ini habitat mereka itu ya Sudah ditanami sawit. Begitu. Sebagaimana nasib orang-orang ya penduduk yang lebih lama di Papua, di Kalimantan itu terdesak, kehidupan mereka terdesak oleh ya keserakan Jakarta lah. Jadi hutan-hutan lindung yang semula tempat mereka cari makan, mereka tidak menanam, jadi tinggal masuk hutan cari makanan, ya kan? Entah itu berburu, entah itu apa, ya cari buah-buahan begitu. Yang jelas cara hidupnya itu sebagaimana orang-orang zaman dulu. Mereka tidak menanam. Nah, di Malaysia juga ada begitu, tapi sekarang terdesak, semakin kecil jumlahnya, minoritas. Nah, itu ya pengetahuan bagi teman-teman yang mengira bahwa Melayu orang-orang Melayu di Malaysia itu adalah penduduk asli, bukan. Nah, tapi ya itu juga yang sering dikenalkan oleh orang istilahnya kebijakan pemerintah Malaysia begitu, menganggap Melayu itu superior di atas etnis lain. Jadi seolah-olah paling diutamakan dalam segala hal dari segi kebijakan itu ya kan. Masih rasialis lah Malaysia itu. Tetapi kalau di jalanan saya melihat langsung orang-orangnya santun. Orang India, Bangladesh, Pakistan yang kelihatannya sangar itu kalau naik motor atau mobil kemudian ada orang menyeberang, mereka berhenti. Itu yang saya salut. Jadi kalau di sini kan orang nyebrang itu dibel-bel, dikira mengganggu, dan di sana dihormati. Itu perbedaannya. Jadi ada sisi baik, sisi buruknya. Demikian kawan-kawan, kita ngobrolnya bukan hanya soal pertanian sesekali. Jadi ya beraneka hal. Demikian, matur nuwun.